Halo Brother Skuy, kini bertemu lagi dengan Mimin Skuy. Di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Hollow Man yang dirilis pada tahun 2000. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita subscribe dulu channel ini supaya tidak ketinggalan film lainnya. Sudah? Sudah? Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Skuy. Cerita akan berfokus kepada seorang ilmuwan jenius yang bernama Sebastian Kane. Beliau sedang mengerjakan proyek rahasia yang didanai oleh Pentagon, yakni proyek Invisible Man alias manusia tak terlihat. Yang tujuan daripada ini adalah agar Amerika Serikat menjadi negara yang paling terkuat dan tak terkalahkan dengan adanya pasukan tentara militer yang tidak terlihat oleh musuh. Faktanya, Sebastian dan tim sudah berhasil menemukan serum pembuat tak terlihat tersebut dan menyuntikannya kepada 7 objek percobaan yang semuanya adalah binatang dan 1 primata alias gorila. Tetapi apalah artinya jika tidak bisa kembali menjadi normal dan terlihat lagi? Sehingga yang saat ini sedang diteliti oleh Sebastian adalah serum pengembalian atau pengembalikannya agar subjek yang tak terlihat bisa kembali normal seperti biasa. Secara kebetulan pada malam itu Sebastian berhasil menemukan serum pengembalikannya. Susunan DNA yang stabil menjadi bukti bahwa serum ini akan berhasil mengembalikan subjek menjadi normal. Sehingga Sebastian langsung menghubungi rekannya bernama Linda untuk memberitahukan tentang pencapaiannya tersebut. Linda, look at this. 11 months and you still... I know. They can get tracked down. Meskipun orang yang jenius bukan berarti Sebastian ini tidak punya hasrat dan pikiran mesum seperti mengintip tetangganya yang sering bubulicin dengan jendela yang terbuka. Namun karena tak ingin berpikiran kotor terlalu jauh, Sebastian pun segera berangkat ke fasilitas pada pagi harinya. Beralih ke fasilitas penelitian proyek ini, di situ ada rekan kerja Sebastian yang bernama Matteo, yang kebetulan sedang akan membius seekor gorila yang sudah 3 hari menjadi subjek tak terlihat. Namun terjadi insiden tak terduga ketika si gorila mengamuk dan keluar dari kandangnya tepat saat Sebastian tiba di sana. Not gonna hurt you. Setelah berhasil membiusnya, Sebastian dan tim pun langsung membawanya ke ruang medis untuk disuntikan serum pengembalian. Yang mana kita akan melihat sebuah pemandangan luar biasa ketika bagaimana serum tersebut perlahan masuk ke dalam tubuh gorila dan menyebar melalui urat nadinya. Tetapi tiba-tiba... Of course it is. Get cocky. God damn it, let us... Defib! Setelah si gorila normal, mereka pun pergi merayakan di sebuah restoran yang di situ Sebastian mengajak Linda untuk berbicara 4 mata, mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya sudah lama memendam perasaan terhadap Linda tanpa Sebastian tahu jika Linda ternyata diam-diam menjalani hubungan dengan Matteo, sesama rekan kerjanya di proyek ini. Keesokan harinya, Sebastian dan tim pun pergi menemui komite yang menandai proyek ini, di mana Linda dan Matteo cukup terkejut saat Sebastian mengatakan jika proyek ini belum sempurna, padahal mereka sudah berhasil menemukan serum penghilang dan pengembalikannya. I haven't. We just need more time. And over the years, your genius. Ternyata alasan Sebastian melakukan hal ini adalah karena tidak ingin kehilangan proyek secepat ini. Karena ketika penelitian mereka berhasil, otomatis proyek akan diambil alih oleh komite dan Sebastian dan tim pastinya tidak akan dibutuhkan lagi. Sehingga daripada Sebastian kehilangan proyeknya, dia lebih baik meminta tambahan waktu untuk menyempurnakan serum tersebut. Geblek tibal ya lol. We always said we would change the world. And we'll get the Nobel. Fast advisory review. Remember. Dengan fakta bahwa mereka telah berhasil melakukan eksperimen kepada 7 subjek binatang
Kini saatnya Sebastian ingin masuk pada tahap ketiga, yaitu mencobanya pada subjek manusia, dengan Sebastian sendiri sebagai sukarelawannya. In the past 4 weeks, we have brought back... Moving this fast is bad sign. I'll stay shifted for 3 days of testing, and then we'll... Good. Tiba hari penyuntikan, Sebastian pun dibaringkan dan diikat untuk mencegah gerakan yang tak terduga. Yang di detik-detik serumnya disuntikan, Sebastian masih belum merasakan apa-apa. Tetapi... Ya, Sebastian merasakan sakit luar biasa ketika serumnya mulai menyebar ke seluruh tubuh, di mana kita lagi-lagi akan melihat pemandangan luar biasa ketika satu persatu lapisan tubuhnya mulai tembus pandang alias invisible. Heartbeats elevated. Pulse at 1. Beberapa jam berlalu, Sebastian akhirnya siuman dan langsung jejeretean akibat silau oleh cahaya terang yang karena sekarang kelopak matanya transparan. Otomatis Sebastian tidak bisa melindungi penglihatannya dengan cara berkedip atau menutup mata seperti manusia normal pada umumnya. Rekan-rekan lain pun merasa senang sekaligus was-was dengan tidak terlihatnya Sebastian. Namun satu-satunya cara untuk bisa melihat Sebastian adalah menggunakan kacamata termal yang bisa mendeteksi panas tubuh manusia. Sebastian. I've arranged for one of us to be here 24/7. I wrote the procedure, remember? Singkat cerita, malam pun tiba. Perkenalkan, dia bernama Sarah, salah satu rekan yang ditugaskan untuk menjaga fasilitas sekaligus menemani Sebastian pada malam ini. Yang dimana kita akan berpikir sebuah momen yang mungkin sering menjadi imajinasi Anda ketika punya kemampuan tidak terlihat, yaitu menyentuh orang lain tanpa takut ketahuan. Sebastian? Bukannya gembira dengan pencapaian ini, mereka semua justru malah dibuat was-was ketika memiliki teman yang tidak terlihat. Salah satunya ketika si cantik Janice sedang berada di toilet pun merasakan tidak tenang saat akan nyaduk. Padahal dia sedang sendirian di toilet tersebut. Tak hanya Janice, Linda pun sama dibuat risih ketika Sebastian mendekatinya dan kembali mengungkapkan isi hatinya yang karena tak ingin mengkhianati Mateo, Linda pun menolak ajakan Sebastian untuk menjalin sebuah hubungan. How did it feel? Hey, you wanna know what it's like to make love? Well, I'm here now. See, that's what I don't feel. 3 hari berlalu. Kini saatnya Sebastian akan melakukan proses tahap pengembalian menjadi manusia normal kembali, di mana terjadi sesuatu yang tak terduga ketika serum pembalikannya tidak bereaksi sama seperti pada si gorila. Bahkan Sebastian sempat mengamuk kesakitan dan kembali menjadi manusia tak terlihat lagi. Radiation. Press card. Jesus. Sambil menunggu medium revisi serumnya, Sebastian akan dibuatkan sebuah topeng dari bahan latex sehingga dalam kurun waktu yang belum bisa ditentukan, setidaknya mereka bisa tenang dengan Sebastian yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Berhari-hari medium revisi serumnya tetapi belum juga menemukan titik terang. Sementara Sebastian sudah mulai stres terus berada di fasilitas ini tanpa bisa melakukan kontak dengan dunia luar. Sehingga akhirnya dia meminta izin kepada salah satu rekan tim yang bernama Carter untuk keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Hey, what's going on? Stop by to let you know. Sebastian? Dan ya, meski Carter tidak mengizinkan keluar, Sebastian tetap keras kepala ingin pulang ke apartemennya. Dengan menaiki mobil sportnya tanpa security di sana menyadari kondisi Sebastian yang sekarang. Di tengah perjalanan, Sebastian pun mulai menggoda dengan iseng menakuti 2 anak kecil sampai mereka teriak ketakutan. Setibanya di apartemen, Sebastian benar-benar sudah rindu dengan kehidupan normalnya sebagai manusia konvensional pada umumnya. Yang secara kebetulan dia melihat tetangga wanitanya lagi bubulucun dengan jendela yang terbuka. Sehingga akhirnya Sebastian memiliki sebuah ide gila
untuk menyatroni tetangganya tersebut. Shit. Don't even think about it. Who's gonna know? Dengan tubuh transparan, tentu mudah bagi Bastian untuk bisa masuk ke dalam kamar si wanita dengan hanya mengetuk pintunya dari luar. Yang ketika si wanita kembali masuk ke dalam, dia langsung diteror dengan cermin yang bergerak sendiri, sehingga di tengah ketakutan itu, Sebastian langsung menggabruk si wanita dan menggabahnya saat itu juga. Albah. Di waktu yang bersamaan muncullah Linda yang datang untuk memeriksa. Tetapi setelah tidak ditemukannya di dalam apartemen, Linda kembali ke fasilitas dan memberitahukan tim untuk bersiap dengan perlengkapan mereka. Salah satunya adalah pistol bius untuk membawa Sebastian kembali ke tempat ini. Jeez, relax. Nobody's gonna find. I went to my apartment to pick up some stuff. Dan ya, muncullah Sebastian dengan tentengan kresek di tangannya, mengaku sehabis bawa barang-barang pribadinya dari apartemennya. Padahal Linda tahu betul tadi Sebastian tidak ada di sana. Sehingga tanpa memberitahukan kepada yang lain, Linda pribadi sudah menyadari jika Sebastian telah berbuat macam-macam dengan tubuh transparannya. Found again, I swear I'll go straight to the committee. Try me. Malamnya, ketika semua orang sudah pulang dan Linda tidur sendirian di rumahnya, terlihat selimutnya bergerak sendiri disusul dengan seseorang yang seolah naik ke atas tubuhnya. Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi Linda yang terlalu khawatir dengan apa yang bisa dilakukan oleh Sebastian. Yang tak lama Matteo pun menelepon jika dirinya sudah berhasil menyempurnakan serum pembalikannya. Bersama-sama mereka pun melihat reaksi dari serum tersebut. Terlihat jika keberhasilan serumnya berhasil mencapai 80%. Dan terus meningkat, yang ketika Sebastian sudah semangat, sebentar lagi akan sembuh, tiba-tiba saja serumnya lenyap satu persatu, bukti bahwa Matteo masih belum berhasil menyempurnakan serum tersebut. Fuck! Some breakthrough. If I were honest, You're just pissed you didn't think of it. we're really mad. Semakin depresi dengan terus berada di sini, Sebastian nampaknya sudah tidak tahan ingin benar-benar melakukan hubungan pengecrotan dengan Linda. Yang karena Linda masih bersikap dingin dan menolak melakukannya, Sebastian pun akhirnya pundung dan membiarkan Linda pergi dari hadapannya. Penasaran dengan kenapa Linda begitu somse dan terus bersikap jual mahal, Sebastian pun memiliki sebuah ide untuk bisa kabur dari fasilitas ini tanpa izin, yaitu dengan mengakali kamera CCTV thermalnya dengan cara diputarkan video yang sama berulang-ulang kali. Alhasil prank yang mendapat giliran jaga pun tidak menyadari jika Sebastian sudah keluar dari fasilitas tersebut, di mana Sebastian tidak pulang ke apartemennya melainkan ia pergi ke rumah Linda. Dan akhirnya mengetahui jika alasan Linda terus-terusan menolaknya adalah dia diam-diam menjalani hubungan dengan Matteo yang sebenarnya sudah dianggap saudara oleh Sebastian sendiri. I don't see anything. No, he's here. Suatu malam ketika sedang istirahat dengan tenang, Sebastian yang sedang stres bercampur sakit hati pun benar-benar semakin dibuat murka saat anjing subjek percobaannya di sana terus saja menggonggong sepanjang malam. Yang di sini kita akan diperlihatkan dengan efek samping dari serum tersebut yang ternyata bisa merubah kepribadian dan emosional seseorang, yang membuat Sebastian teganya membunuh anjing tersebut dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, orang pertama yang menyadari si anjing mati adalah Sarah. Dia mencoba bertanya pada Sebastian tapi tidak mau mengakuinya. Akhirnya Sarah menceritakan hal ini pada teman-teman yang lain. Tetapi setelah melihat sisi rekaman CCTV-nya, Sebastian tidak pernah pergi meninggalkan tempat tidurnya sama sekali. Di rumah, Linda pun menjadi sangat parnoan terhadap gerakan dan suara kecil yang ada di sekitar. Bahkan ketika angin masuk melalui jendela, Linda mengira jika itu adalah Sebastian dan mencoba untuk menggarapnya menggunakan selimut. Saat itulah Linda menyadari satu hal, bahwa hampir setiap malam Sebastian keluar dari fasilitas ini
Dan kecurigaannya pun terbukti saat ia membuka tutup kamera CCTV yang di situ terdapat sebuah alat pemutar video yang menampilkan gambar yang berulang-ulang. Dengan cepat Linda pun memanggil teman-temannya untuk datang kemari tepat saat Sebastian baru saja kembali dari luar. Tanpa menyadari akan keberadaan Sebastian di sana, mereka pun sepakat untuk melaporkan hal ini kepada komite supaya masalah ini diselesaikan oleh para petinggi yang pastinya Sebastian tidak akan bisa berkutik lagi. Tiba di rumah komite, Linda dan Matteo langsung menceritakan semua kronologinya dari awal dan tanpa ribet beliau setuju untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Ketika Linda dan Matteo sudah pulang, itulah Sebastian ternyata masih berada di dalam rumah si ketua. Dia sengaja memutus kabel telepon supaya si ketua tidak bisa menghubungi pemerintah atau pihak militer. Karena pintu belakang terbuka, si ketua pun pergi untuk memeriksa yang ketika sedang menyalakan rokok, tiba-tiba... Keesokan paginya Linda pun dikejutkan dengan kabar kematian si ketua. Tepat tadi malam yang ketika dia dan Matteo akan pergi meninggalkan Line, kode keamanan mereka untuk menggunakan lift pun tiba-tiba tidak bisa digunakan. Yang setelah diperiksa ternyata ada seseorang yang sudah mengganti kode mereka, kecuali milik Sebastian, sehingga jelas bahwa dia berniat untuk mengurung mereka semua di tempat ini. Saat Linda dan kawan-kawan menuju kamar Sebastian, itulah Janice menyempatkan untuk menggunakan kacamata termal supaya bisa melihat di mana Sebastian berada. Tetapi ketika yang lain sudah berangkat duluan, tiba-tiba Linda dan kawan-kawan sendiri tidak berhasil menemukan Sebastian dan justru malah dikejutkan saat menemukan jika Janice sudah tewas dengan bekas jeratan pada lehernya. Sadar bahwa Sebastian sudah di luar kendali, mereka pun mengaktifkan detektor getaran. Yang akhirnya diketahui jika Sebastian sedang berada di koridor lain sehingga Matteo dan Carter langsung pergi ke sana dengan pistol bius di tangannya. Dan ya, Carter pun dicekik oleh Sebastian yang sudah berada di atas pipa di mana Matteo mencoba menyelamatkannya tetapi gagal. Dan justru malah Matteo lah yang kini harus berjuang menyelamatkan diri dari Sebastian yang berniat untuk membantai mereka semua. Karena pistol biusnya habis, Matteo menggunakan tabung pemadam api untuk mengetahui di mana Sebastian berada. Tetapi karena gerakannya yang sangat cepat dan luar leor kaditu kadil, Sebastian tetap tidak bisa menangkapnya. Dan beruntung ada Linda yang berhasil menyeretnya keluar dari koridor tersebut. Sementara Linda yang lain berhasil kembali ke lab yang menjadi satu-satunya tempat aman. Sarah sendiri berada di ruang tempat penyimpanan untuk mengambil beberapa kantong darah dengan tujuan agar bisa mengetahui jejak kaki Sebastian. Tetapi... lama muncullah Linda, Matteo, dan Frank yang baru menyadari jika Sarah sudah tewas, di mana Frank sendiri ditusuk dari bagian belakang menggunakan sebatang besi. Sehingga sekarang yang tersisa hanyalah Linda dan Matteo yang terjebak di ruang pendingin. Dengan santainya Sebastian pun dandan menggunakan topeng latex dan pakaian normal. Dia bermaksud untuk pergi dan menghilang dari fasilitas ini dengan cara meledakkan laboratoriumnya. Sehingga semua orang akan menganggap jika semua orang yang ada di tempat ini sudah mati dalam insiden kebakaran yang dibuatnya sendiri. Sementara Sebastian menyiapkan bahan-bahan peledaknya, Linda sendiri berusaha untuk bisa keluar dari ruangan pendingin dengan cara menghack alat pacu jantung menjadi magnet berdaya kuat tinggi yang mampu menggerakkan batang pengunci pintunya, di mana Linda meninggalkan Matteo di samping api penghangat agar dirinya bisa segera pergi mencegah Sebastian keluar dari tempat ini. Menggunakan penyembur api, Linda berhasil membakar habis tubuh Sebastian hingga tak berdaya, namun itu belum cukup untuk membunuhnya karena ketika air pemadam otomatis menyala, terlihat jika Sebastian masih hidup dan menyerang Linda dari belakang.
Dan ya, muncullah Matteo yang langsung membuat Sebastian ngacungkel, tidak berdaya, yang mana seperti tokoh-tokoh utama lainnya, pada umumnya mereka selalu saja lupa dan lalai dengan tidak memastikan tokoh antagonisnya mati. Sehingga ketika mereka berdua sedang naik tangga darurat di jalur lift, Sebastian pun muncul kembali untuk mencegah Linda dan Matteo keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Sebastian pun berhasil meraih Linda dan mendarat tepat di atas lift yang hanya memiliki satu tali lagi untuk bertahan, yang dengan memanfaatkan hawa nafsu Sebastian, Linda berhasil mengecohnya dengan memutus tali yang tersisa sehingga Sebastian tewas dalam ledakan dahsyat yang terjadi di laboratorium tersebut. Sana.